Kalau kita memahami prinsip tauhid ini, kita harus meyakini harta yang kita kelola ini adalah harta yang bersumber dari Allah dan peruntukannya juga untuk kemaslahatan. Seperti itu barangkali. Prinsip ini yang harus kita pegang. Makanya manfaat penerapan sistem ekonomi Islam itu sangat kuat untuk kita terapkan sehingga tidak ada kecurangan. Ini kan pentingnya ya, tidak ada kecurangan sekarang ini ya. Karena sadar dan harus sadar bahwa ekonomi Islam itu pertanggungjawaban akhirnya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami sehingga kita mengelola harta ini, mengelola ekonomi ya sesuai dengan sesuai dengan pemberian Allah dan dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini yang perlu untuk dipahamkan kepada pelaku-pelaku ekonomi bahwa kita berekonomi bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Makanya di dalam masjid dilarang jual beli sebenarnya. Karena kenapa? Dikhawatirkan kalau hanya menguntungkan diri sendiri. Tetapi di area masjid itu beberapa ulama sudah membolehkan. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan umat. Yang penting jangan di tempat ibadah mereka melakukan transaksi. Pada zaman Rasulullah pun bahkan mengatur perampung di dalam masjid, mengatur sosial kemasyarakatan di dalam masjid. Ya, tapi yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli. Mengapa? Karena dikhawatirkan tadi. Namanya jual beli kan ada keuntungan, Mbak ya. Ada kalau basar beda lagi ya Ustadz ya? Kalau basar lain lagi. Basar tidak ada masalah juga. Kan itu kan di luar. Kita kan bukan di tempat imam kita basar ya. Makanya tadi di area masjid itu disepakati oleh para ulama itu dibolehkan. Mengapa dibolehkan? Karena demi kemaslahatan. Jadi tidak ada persoalan. Makanya AFF namanya ya, Akbar Food Fashion itu festival itu luar biasa. Jadi masyarakat Sorong ini kita coba perhatikan begitu majemuk ya, begitu plural, hampir semua orang yang ada di Indonesia ada di Sorong. Saya sangat tertarik bahwa coba bayangkan kalau 100 suku, maaf terlalu banyak barangkali ya, 50 suku lah atau 20 suku aja berbondong-bondong ke Masjid Raya untuk memamerkan atau untuk memasarkan produk-produk lokalnya, itu sangat luar biasa. Dan untuk pembangunan masjid, untuk syiar sebenarnya intinya. Nanti pada saat itulah nanti akan menghasilkan profit-profit yang untuk kemaslahatan umat, barangkali seperti itu. Dan ini AFF ini harus kita dukung. Saya sih sebenarnya sarankan begini, Pak Toto Adaya sebagai direktur manajer marketingnya, manajer purchasingnya di situ. Kalau bisa diadakan minimal 1 kali sepekan lah. Tiap Jumat misalnya, ayo bondong-bondong belanja sambil beramal, kan intinya gitu ya. Belanja sambil beramal. Model basar-basar, tapi ini basar yang rutin, basar yang kecil-kecilan tapi rutin gitu. Mungkin basar-besarnya mungkin ada setiap 1 Muharram dan sebagainya. Tetapi basar rutin yang tiap Jumat itu harus kita akselerasikan. Saya ingin sampaikan begini, Sorong ini termasuk unik, Mbak. Banyak orang yang menyumbang sekarang tidak tahu siapa yang menyumbang. Dia mengamalkan hadis, menyumbang tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Dan ini sebenarnya nyata. Coba kita perhatikan di masjid-masjid. Betapa banyak orang memberi makanan di masjid setiap Jumat. Dan itu kita tidak tahu siapa yang membawa. Siapa yang membawa coba? Ada saja. Pernah saya dapatkan 2 kali di masjid. Saya mengamati dari jam 8 sampai jam 10, ternyata ada orang yang membawa, hanya meletakkan di situ baru dia pergi. Coba kita bayangkan, dia tidak mau ditahu. Dia tidak mau ditahu bahwa dia yang memberi. Coba itu sekarang yang saya lihat gelagak-gelagak di Sorong ini yang positif, yang harus kita manfaatkan. Bahwa ternyata masih terlalu banyak orang baik di Sorong ini yang harus kita betul-betul manfaatkan untuk kemaslahatan umat itu. Bukan hanya sekedar nanti memberi makanan, tetapi bahkan ada orang yang memberangkatkan umrah, orang Sorong ini tidak tahu siapa yang memberangkatkan. Coba itu kan sudah luar biasa itu. Dan ini nyata. Siapa yang memberangkatkan? Orang yang mengurus nggak boleh, nggak boleh diberitahu gitu. Nggak boleh diberitahu, ada orang lah. Jadi artinya ke amal-amal ini sudah mulai menggeliat bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu gitu. Barangkali seperti itu barangkali, Mbak. Baik, ini kita bakal ngobrol lagi lanjut. Nah, sekarang juga ada Kepala Pegadaian Syariah nih, Pak Almin ya. Nah, ini kalau kita mungkin masyarakat juga ingin tahu ya perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional sama syariah, yaitu semuanya kan semua serba syariah gitu ya. Ya, silakan nih, Pak. Baik, terima kasih. Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan syariah itu lebih fokus ke akadnya. Akad. Jadi akad pegadaian syariah menggunakan akad syariah seperti itu. Jadi seperti contohnya pegadaian syariah itu bisnis utamanya di rahen yang menggunakan jadi akad rahen dan munah atau pemeliharaan seperti itu. Kemudian kalau di konvensional itu
pegadaian konvensional diawasi cuma hanya dengan OJK. Sedangkan di syariah selain OJK diawasi juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Jadi segala aturan atau produknya sudah diatur seperti itu. Saya rasa cukup. Nah, untuk kegiatan khususnya untuk Masjid Raya sendiri khususnya dalam arti ini kan ada AFF ini ya Pak ya. Nah, terkait dukungan pembiayaan untuk pelaku para UMKM sendiri seperti apa Pak? Misalnya mungkin ada penyewaan stand gitu ya atau gimana? Atau mungkin siapa yang bisa menjawab? Iya, jadi kalau terkait dengan pembiayaan syariah ya, basis mereka yang menyewa stand ini kan memang kebanyakan adalah dari UMKM ya, gitu. Walaupun kami menseleksinya itu dari referensi dari komunal, kerukunan-kerukunan, organisasi-organisasi gitu ya, seperti itu. Nah, ke depan itu dalam proses pengembangan stand-stand yang ada di UMKM, bisa jadi nanti pada perjalanannya mungkin di antara UMKM yang join di AFF ini membutuhkan misalnya support tambahan modal usaha. Nah, dari jauh-jauh hari kami sudah mencoba untuk menggandeng ya pegadaian syariah. Jadi ketika misalnya nanti setelah 3 bulan, 6 bulan ternyata traffic yang kami rencanakan itu berjalan sesuai dengan planning gitu ya, tentu akan dibutuhkan banyak produk yang ready stock kan misalnya seperti itu. Nah, kami menghubungkan dengan pihak pegadaian ini. Nah, untuk lebih memudahkan pihak pegadaian untuk menganalisa nantinya mana tinen-tinen yang layak misalnya untuk diberikan bantuan dan memudahkan syarat administratifnya, kami melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan ini dengan menggunakan sistem kasir digital, sehingga di situ akan terlihat transaksi-transaksi yang berjalan ya, cash flow-nya seperti bagaimana, omsetnya setiap bulan, stand A, stand B dan seterusnya sampai 25 stand itu kami punya record datanya, big datanya kami punya kan gitu, seperti itu. Nah, ini adalah upaya kami dari pengelola agar stand-stand yang ada ini bukan cuma sekedar memenuhi lokasi AFF saja, tetapi mereka tetap bisa bertahan dan bertumbuh gitu bersama kami. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa saat ini kita memang dikepung ya dengan perusahaan-perusahaan yang katakanlah tidak selalu memperhatikan kearifan lokal kan misalnya seperti itu, dan kita dihadapkan dengan situasi hukum predator di mana mereka yang bermodal besar itu akan menghabisi mereka yang bermodal kecil misalnya yang representasinya ini ada di UMKM ini. Nah, kurang lebih seperti itu gitu dukungan yang kami lakukan sebagai pengelola Al Akbar Food Festival. Oke, ini seperti apa? Mungkin lebih dijelaskan tentang kasir digital ini ya. Terus pendaftarannya seperti apa untuk mungkin masyarakat yang ingin bergabung dalam kegiatan AFF ini? Baik, untuk yang akan bergabung sebetulnya saat ini sudah cukup banyak peminatnya ya. Tetapi kenapa kami belum buru-buru untuk menerima mereka? Satu, kami masih terus mempersiapkan untuk sarana prasarananya gitu ya. Jadi untuk tahap pertama ini ada 10 stand dulu yang kami ingin rampungkan sampai selesai gitu ya. Dan sekarang ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 70% ya. Jadi sekitar 30% lagi estimasi penyelesaiannya itu di pertengahan bulan Oktober itu sudah selesai untuk yang termin pertama. Nah, setelah itu baru kemudian kami akan membuka pendaftaran untuk stand-stand yang ada. Tetapi sosialisasi secara informal terus kami lakukan ke seluruh stakeholder yang memang sudah kami rencanakan seperti itu. Total rencananya berapa stand, Pak? Ada sekitar 25 stand yang kami siapkan. Jadi untuk yang tadi yang saya katakan termin pertama 10 stand, kemudian setelah itu 15 stand kami persiapkan. Dengan sewa itu dengan sistem sewa sekitar 30 juta per tahun. Oh, per tahun? Iya, per tahun 30 juta per tahun.
kemudian mereka mendapatkan support yang tadi seperti kami sampaikan, ada kasir digital, kemudian kami juga membantu untuk pengembangan pasar online-nya gitu ya. Jadi kami daftarkan seluruh produk ini di marketplace dan lain-lain, dan kami harap juga nanti dukungan juga dari pemerintah ya, terutama Pemkot misalnya seperti itu. Di mana misalnya kalau mereka mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan kedinasan yang membutuhkan support konsumsi, kami juga siap misalnya mensupport dengan berbagai macam menu yang berbeda-beda. Jadi tidak ada menu yang sama nantinya karena mewakili dari daerah masing-masing seperti itu. Nah ini kalau dibilang ini juga sudah menggandeng Pegadaian Syariah. Nah ini berapa nilai maksimum misalnya bantuan penambahan modal usaha nih yang bisa di cover nih Pak Almin, silakan. Baik, maksimumnya sampai 500 juta. Jadi minimumnya 1 juta. Tergantung skema produk apa yang diambil begitu. Dari Pegadaian itu siap sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha sendiri. Misalnya saya contohkan yang tanpa jaminan itu kita sudah ada kurs syariah. Begitu. Jadi pinjamannya sampai 10 juta. Gitu, itu tanpa jaminan. Ribet nggak sih untuk dalam arti untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu, seperti apa istilahnya? Apa saja nih persyaratannya mungkin supaya masyarakat juga bisa tahu, oh ya ini lebih mudah lagi di syariah gitu kan? Kalau persyaratannya sih sama aja. Itu seperti misalnya KTP, kartu keluarga, kemudian surat izin usaha, dan umur sudah minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun. Pada umumnya sama untuk terkait persyaratannya. Cuma mungkin ada kelebihan di sini terkait ada MOU atau sudah ada PKS-nya, ya seperti di AFF sendiri yang sudah menerapkan kasir digital ya. Jadi sehingga kita proses analisisnya jadi lebih mudah seperti itu. Sehingga mempercepat untuk proses pencairannya. Baik, kita bakal ngobrol lagi pendengar. Silahkan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun handphone kami. Masih bersama kami dalam Kabar Akbar. MHz RRI Sorong Pro 1, Kanal Inspirasi. Tanpa disadari, banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk kesibukan dunia tanpa memikirkan akhirat. Ada juga yang tidak sempat untuk bersedekah karena memiliki waktu yang terbatas. Untuk itu, kami hadir dalam memudahkan amal jariah Anda yang pahalanya tidak akan terputus hingga akhir kiamat. Sedekah Drive-Thru, sebuah konsep kreatif yang didesain dengan mewah guna mempercepat penggalangan dana Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Kami akan melayani Anda dalam waktu kurang dari 5 menit dan tetap berada di atas kendaraan dengan pelayanan setulus hati, cepat, nyaman, dan ramah untuk menciptakan senyuman Anda yang sesungguhnya. Layanan sedekah drive-thru dapat diakses oleh masyarakat Sorong dengan jam operasional yang dibuka mulai pukul 5.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Timur dan akan tutup sementara selama waktu sholat fardu. Tak hanya itu, kami juga menyiapkan layanan pick up setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Info selengkapnya hubungi 0813 4734 9525. Sedekah mudah, sedekah drive-thru. Minta duit lagi. Papa Kenapa sih mama malam-malam gini? Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran. Alah, emang bisa? Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket kok jatuhnya lebih mahal ya Pak? Terus? Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini malah lebih murah Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal Pak. Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja. Ya emang kan situ ketua RT. Papa Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
Baik pendengar dan juga pemirsa, masih di Kabar Akbar. Nah, kalau tadi sudah ya kita bahas lagi tentang apa yang kita bahas pagi hari ini. Nah, sudah juga tadi berhadir bersama kami Ketua KPWI Kota Sorong. Nah, Bu Maryam, ini kalau bilang tentang KPWI, Koordinator Pengajian Wanita Islam ya Kota Sorong nih. Nah, ini apa sih tantangannya yang dihadapi KPWI untuk menggerakkan pengurus dan juga anggota majelis taklim mungkin ya untuk bisa berdonasi secara rutin ke masjid nih, Bu? Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari Koordinator Pengajian Wanita Islam Kota Sorong, memang selama ini secara rutin mereka berdonasi melalui sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu adalah kaleng-kaleng yang kami bagikan ke majelis taklim, kerukunan maupun paguyuban. Di samping itu juga kepada pribadi-pribadi, juga kepada pada pengusaha juga yang usaha kecil juga kami bagikan. Itu kalau di dalam kami sendiri koordinator mungkin tidak terlalu bermasalah karena setiap hari Jumat pengajian mereka langsung menyetor ke bendahara. Bagi yang tidak bisa menyetor, mereka melalui rekening pembangunan masjid. Langsung ya, Bu, langsung ke pembangunan masjid. Kemudian yang menjadi kendala kami sebetulnya itu adalah kami tidak mempunyai tenaga untuk menjemput. Seandainya kami ini mempunyai tenaga untuk menjemput donasi-donasi itu malah mungkin lebih lancar. Karena rata-rata di kami KPWI adalah ibu-ibu rumah tangga yang memang sudah agak sepuh-sepuh juga, tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa Ibu dari KPWI. Iya. Jadi ada juga yang pribadi-pribadi, contohnya mereka saya yang langsung turun lapangan ya. Jadi kami itu dari KPWI tidak ada gengsi-gengsian, semua turun lapangan masing-masing dengan tugasnya. Kalau mereka sudah menelpon, Bu kami sudah siap, kami yang menjemput sendiri. Kemudian kami juga yang mentransferkan ke pembangunan, ke panitia pembangunan. Jadi untuk KPWI cuma yang tadi itu saja, satu masalah itu adalah tidak ada tenaga untuk turun langsung ke lapangan untuk menjemput itu tadi. Dan itu apa namanya, ini kan kami mulai itu di tahun 2000 karena waktu itu pas pandemi Pak. Jadi memang untuk mencari dana untuk Masjid Raya agak susah ya Bu ya waktu itu. Jadi acara itulah kami pakai. Alhamdulillah setahun kemudian kami minta laporannya sangat menggembirakan. Sudah sama dengan bazar satu kali di atas 500 juta. Hasilnya itu Bu ya? Iya hasilnya. Oke. Nah, sekarang kami terus lanjutkan program itu tetap berjalan sampai saat ini. Tapi kelihatannya sekarang agak menurun sedikit Pak. Kita memaklumi keadaan ekonomi saat ini sehingga BBM naik, semua naik sehingga ya. Dan di samping itu Bu, dulu karena tidak ada bazar, sekarang semua masjid sudah mulai dengan bazarnya masing-masing. Ya kami dari KPWI tetap mendukung mereka karena niat mereka kan untuk masjid lingkungannya, betul. Untuk masjid juga. Jadi kami tetap mendukung mereka. Ya itulah membuat agak menurun sedikit untuk tahun ini. Ya mudah-mudahan kami juga ini tetap juga optimis ya, ibu-ibu juga ini bersemangat sekali kalau ada bazar. Ibu-ibu iya, sangat bersemangat Ibu. Oke, kalau program-program sendiri dari KPWI untuk istilahnya event-event besar kayak kemarin-kemarin pas 1 Muharram itu lumayan besar ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Apa dalam arti ada program apa nih menjadi target supaya ayo Bu Ibu gitu lebih gencar lagi? Program itu kalau tahun-tahun kemarin hanya dalam 1 tahun kami melaksanakan bazar cukup sekali yaitu 1 Muharram. Tetapi untuk tahun ini kami merencanakan bazar lagi nanti pas Isra Mi'raj. Ini sekarang sebelum Isra Mi'raj kan ada Maulid Nabi. Nah di situ momen-momen seperti itulah kami biasanya menghimpun dana donasi, baik itu melalui amplop, spontanitas, sesuai dengan program daripada Masjid Raya. Jadi kami harus bekerja dengan panitia, apa yang dibutuhkan sekarang, kira-kira dana berapa yang dibutuhkan. Nah kami di situ gebrakannya di situ Bu.
Nah, untuk supaya sinkron nih ke kegiatan AFF nanti seperti apa nih peran dari KPWI sendiri, Bu? Ya kebetulan saya juga nih sebetulnya AFF ini kan baru ya Mbak ya, asing juga bagi kami KPWI, tapi insya Allah nanti kalau memang kami sudah diundang, kemudian mungkin diberikan arahan-arahan, tentunya kami juga akan mendukung karena KPWI atau mungkin ada stand khusus lagi taman buat KPWI Pak? Pasti gratis nggak? Jadi untuk donatur rutin kami dan mereka pihak-pihak yang memang kontribusinya sudah terlihat ya, bukan sekali dua kali ya, berkali-kali kan sebetulnya dukungan-dukungan ini. Jadi untuk KPWI kita menyediakan satu stand khusus memang gitu ya, untuk ya artinya karena ibu-ibu ya notabene kan pinter-pinter masak, bikin-bikin snack dan lain-lain. Nah insya Allah kita siapkan gitu untuk KPWI gitu, seperti itu. Mungkin begini ya. Iya silakan Ustaz. Begini barangkali mungkin Ibu KPWI mungkin agak sedikit kaget dengan ada program ini ya. Biasanya kan basar aja ya. Basar biasa gitu kalau kan. basar biasa itu kan ya paling tinggi 10% lah misalnya untuk ke ini, atau kadang 100% semua ke masjid ya biasanya. Nah, sebenarnya program ini kalau saya baca supaya ibu-ibu juga mungkin bergairah sedikit, ya itu tadi kita katakan karena ini sudah masuk kepada sistem profit. Jadi artinya gini, jadi itu tadi beramal bisnis sambil beramal gitulah. Jadi maksudnya gini, jadi kalau menurut prediksi saya AFF ini mungkin tidak berbentuk bazar Bu, tetapi ada profit-profit yang akan diberikan sehingga bisa untung secara finansial tapi menyumbang juga secara amal gitu. Jadi malah lebih bagus KPI itu banyak dilibatkan karena kenapa mereka di sini bisa berkreasi gitu, bukan 100% disumbangkan ke masjid, tetapi mereka juga punya keuntungan, masjid juga punya keuntungan, tapi terutama sekali lagi syiarnya itu lebih kepada kalau basar itu kan memang ikhlas beramal, benar ya. Betul, kita pakai uang sendiri kan. Ada kalau ini sudah mulai memakai modal sehingga nanti pengaturannya ini, apalagi kalau misalnya Pegadaian Syariah siap membackup, itu luar biasa Bu. Jadi mungkin sebenarnya ini kesempatan Ibu KPWI ini untuk mengembangkan itu ke masjid-masjid orang-orang yang terbiasa ini membuat kue dan sebagainya macam. Wah ini ada keuntungan nih sambil beramal gitu kan. Kalau bazar kan udah beramal full gitu kan gitu. Jadi mungkin begitu. Nggak pakai modal-modal pribadi ya Pak. Iya, jadi harus di backup gitu. Kalau saya ini kesempatan ya KPWI itu lebih 100 majelis taklim ya. 140 majelis taklim. 140 majelis taklim gitu. Kalau 25 itu Mas Toto sedikit, makanya tadi saya katakan minimal 50 lah stand di situ. Kita ingin menjadikan begini, masjid itu sebagai center bisnis sebenarnya. Kenapa? Center bisnis dalam artian semua orang bisa berbelanja di situ dan memang beramal sekalian dan memang diaturlah sedemikian rupa bagaimana bersaing dengan harga-harga yang ada di sekitar. Barangkali begitu. Untung-untung sedikit kan yang penting rutin, Mas Toto ya. Nggak usah kita terlalu mengejar gitu kan. Gitu. Jadi untung-untung sedikit yang penting rutin. Dan ini kalau dibiasakan, insya Allah dari Aimas itu datang ke sini belanja. Mencari misalnya empek-empek Palembang, oh ada di sana, keren kan? Begitu Bu, begitu maksudnya Bu. Jadi ini program mantap Bu. Ini sekalian menjelaskan aja, mungkin kalau saya keliru ya mungkin Mas Toto bisa jelaskan gitu. Mungkin ini juga sesuai konsep yang Al-Akbar kedepannya yang memang betul menjadi pusat semuanya. Pendidikan ekonomi semua, sosial semua ya Ustaz. Betul sekali gitu. Jadi masjid bukan sekedar sebagai tempat sholat pusat aja ibadah gitu seperti itu, tetapi dia harus intinya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kan sebetulnya kepada lingkungan. Ya. Nah, salah satunya ini dengan ekonomi. Tadi seperti disampaikan bahwa anggotanya saja sudah 140 majelis taklim. Tapi itu dari paguyuban, kerukunan. Paguyuban. Jadi majelis taklim tapi bukan khusus yang punya masjid ya. Kalau kalau majelis taklim itu kan punya masjid, tapi kalau ada kerukunan, paguyuban juga yang bergabung. Baik. Nah, artinya ada 140 ya yang harus kami pikirkan kan, yang harus kami pikirkan. Mungkin secara ini sekarang yang baru bisa kami pikirkan baru 25 kan, gitu kan seperti itu. Tapi
tetap nanti kami akan mencari pola-pola terbaik, kan tidak selalu usaha-usaha itu harus kami sentralisir semua di di Al-Akbar Food Festival. Bisa saja mereka tetap melaksanakan aktivitas produksi misalnya di rumah masing-masing, tetapi kemudian hasil produksinya itu dimasukkan ke Masjid Agung Al-Akbar ya, nanti dengan AFF nanti ya dengan sistem bagi hasil atau apapun kan, jadi tidak harus selalu mereka menyewa stand gitu. Itu akan kami pikirkan gitu. Nah tadi mungkin dari Bu Mariam juga mengatakan ada kendalanya, salah satu yang namanya ibu-ibu mak-mak ya di dapur harus nyarinya. Nah ada nggak misalnya dari kayak sekarang segala sesuatu serba mobile gitu, misalnya untuk kita bisa untuk mendonasi ke Masjid Raya, mungkin tadi kemarin sempat kita ngobrol di rumah-rumah mungkin 100.000 saja sebulan aja misalnya. Kalau misalnya lewat misalnya kayak Briva atau dari mobile gitu, bisa nggak? Ada nggak? Iya, bisa sekali sebetulnya ya. Tapi saya mau menjawab dulu yang pertama tadi kan persoalannya adalah tidak ada yang menjemput gitu ya, seperti itu. Nah, kami kan sekarang ini kan sedang launching kan sebetulnya tentang sedekah drive-thru. Nah, sedekah drive-thru itu konsepnya kan bukan cuma sekedar menunggu mobil-mobil atau kendaraan yang lewat di Masjid Agung Al-Akbar kemudian melakukan donasi dalam waktu kurang dari 5 menit kan, seperti itu. Tetapi seminggu 3 kali kami jadwalkan juga untuk melakukan pick up, menjemput donasi-donasi itu ke rumah-rumah, ke toko-toko, ke perusahaan-perusahaan ya gitu ya, yang menghubungi kami. Nanti kami siapkan tenaga collection untuk mengambil gitu donasi yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang tantangannya sekarang ini semua serba digital ya gitu. Nah, kemudahan-kemudahan misalnya sebetulnya melakukan transfer misalnya ke rekening panitia pembangunan itu sudah pasti. Nah, tetapi kan sekarang ini juga dengan sistem QR itu kan juga sebetulnya itu juga memudahkan ya, dan itu tidak ada potongan sama sekali karena untuk kegiatan amal gitu ya. Jadi beda kalau misalnya untuk unit-unit usaha itu biasanya kan ada potongan gitu. Jadi kami bekerja sama misalnya dengan BSI ya, dengan Bank BRI gitu ya. Ini kami merencanakan akan memperbanyak ya untuk QR-nya itu gitu ya, sehingga di mana saja misalnya mereka berbelanja nanti di mana saja mereka akan ketemu QR itu gitu lah gitu. Khusus untuk yang di Masjid Raya ya? Bukan cuma di Masjid Raya, sebetulnya kami di beberapa titik pusat-pusat perbelanjaan pun juga di luar juga kami sudah meletakkan. Jadi selain kotak amal ya, kotak amal kan juga kami letakkan. Nanti mungkin ke depan ini kita lagi persiapkan ada QR yang jadi sambil kesewalayan bisa pas lihat ada QR untuk Masjid Raya tinggal jempret aja gitu ya. Gitu. Tapi ini tantangannya memang kita harus mengedukasi. Ya, tantangannya harus mengedukasi gitu ya, karena mungkin tidak semua orang juga terbiasa dengan QR seperti itu ya gitu ya. Belajar gadget lagi dong Bu. Terutama yang ibu-ibu kan gitu ya, seperti itu gitu. Tapi pelan-pelan. Itu termasuk satu kendala juga Pak buat kami kan. Jadi kalau dia punya celengan hanya segini, aduh mau ke sana ke bank kan malu gitu ya. Lewat aja ke BRI. Betul. Jadi memang itu harus ada yang menjemput, itu lebih baik sebetulnya, tapi ya tenaganya itu yang tidak. Mungkin begini, kalau harus koordinasi nih, kebetulan ada paspor Pak Toto ya. Kalau masalah tenaga sebenarnya mungkin kita bisa pikirkan ke depan. Kemungkinan kami di kampus ya. Malah saya sebagai dekan di sana, salah satu dekannya, dekan Fakultas Tarbiyah, akan merencanakan membuat satu unit tersendiri, unit mahasiswa pencinta masjid. Inilah mungkin yang akan kita nanti ini, mudah-mudahan ini. Dan sebenarnya pun kalau mahasiswa digerakkan itu saya pikir bisa lah, nanti kita kerjasama dengan Mas Toto dengan KPWI. Makanya nanti KPWI memang harus banyak koordinasi dengan kita apa yang ini baru kita bisa lakukan itu. Luar biasa, ini potensi 140 majelis taklim itu. Anggota 30 saja satu majelis taklim, dan ada mungkin sampai 100 ya. 30 saja satu majelis taklim misalnya. Oke lah, 10 saja berkontribusi, kali ini luar biasa itu. Dan itu rutin, dan saya tahu betul kerjanya KPWI ya, karena saya sering ceramah juga di situ ya. Saya betul-betul tahu kalau mereka melakukan kajian saja itu, pengajian itu penuh masjid. Saya sering jadi pemateri, jadi saya salut juga sih sebenarnya. Ibu-ibu mau dilawan Pak Makanya saya bilang ini, dan semangatnya luar biasa, dari tidak pernah menurun saya lihat, bahkan semakin meninggi. Jadi kita tidak usah khawatir, ibu tidak usah khawatir, nanti tinggal koordinasi saja dengan pihak-pihak tertentu. Ini nih
makanan mau diambil atau uang mau diambil ke sini ya, insya Allah nanti ada tim yang bisa berkoordinasi nanti. Nah, ini pas kayaknya betul-betul pertemuan ini akhirnya bisa membuka jalan semuanya kendala-kendala ya. Baik, pendengar masih di Kabar Akbar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami nantikan juga untuk yang ingin bergabung di line telepon maupun handphone kami, pendengar. RRI Pro 1 Sorong, Kanal Inspirasi. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah parahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lintas Sorong Siang, Pro 1 RRI Sorong. Mari berikan donasi terbaik kamu orang. Melalui investasi akhirat, wujudkan pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Dengan menjadi pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas, memberi dengan ikhlas tanpa mengharap balas. Sempurnakan ibadah torang dengan sedekah ceria agar hidup menjadi berkah. Salurkan donasi Anda melalui rekening resmi Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Nomor rekening BRI 215-210-00-212-307 atau melalui rekening BSI 710-2089-598. Pendengar, kita sudah di nuansa lintas Sorong Siang, masih di Kabar Akbar ya terkait penguatan UMKM berbasis syariah lewat program AFF nantinya. Nah, Pak Toto, ini mungkin tadi sempat ada upaya-upaya bahwa akan ada QR juga dimanapun bisa masyarakat juga bisa, salah satunya ini. Kemudian mobile juga untuk transaksi gimana nih Pak? Silakan. Ya, untuk yang mobile ya, artinya kan maksudnya untuk yang transfer ya, maksudnya ya. Langsung gitu. Sudah ada kan kayak mungkin kode Briva biasanya kalau gitu kan? Iya, itu sudah ada, sudah berjalan bahkan sudah, ya, okay. Gitu seperti itu. Nah, tetapi saya sekarang ini kami di tim fundraising itu berpikir bukan cuma sekedar menerima kan sebetulnya, tapi sekarang ini kami sudah mulai berpikir bagaimana kita memberikan manfaat ya gitu. Nah, salah satu penguatan dengan Al-Akbar Food Festival ini. Nah, dengan kemudian manfaat yang nantinya akan dirasakan baik oleh pelaku usaha ya, karena mereka kemudian mendapatkan bukan cuma lokasi stand yang representatif ya, dengan
interior dan eksterior yang katakanlah sesuai dengan konsep-konsep kekinian misalnya seperti itu. Tetapi lebih jauh lagi kami juga akan mendampingi gitu ya, mendampingi untuk pelatihan-pelatihan UMKM gitu yang mungkin selama ini belum banyak dari mereka yang mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu, karena ini terkait dengan modal kan gitu, modal usaha yang mereka keluarkan gitu seperti itu. Nah, di samping tadi yang kami juga programkan gitu ya, kalau ke depan misalnya pencatatan buku, pencatatan transaksi keuangannya juga sudah rapi dengan sistem digital ya, misalnya seperti itu gitu. Kapanpun misalnya kita bisa sama-sama mengecek pertumbuhan dari usahanya, maka saya pikir Pegadaian Syariah, kita meringankan pekerjaan dari Pegadaian Syariah gitu kan gitu, untuk melakukan analisa kredit yang apakah ini bisa diberikan atau tidak. Pasti bisa, karena dalam hal ini pasarnya sudah kami pertemukan dengan pedagangnya kan misalnya seperti itu, dan pertumbuhannya juga kami perkirakan juga akan positif ya gitu. Jadi ini kan seperti kayak konsep bazar, tetapi mungkin bazar yang tiap hari dengan berbagai macam menu yang variatif kan gitu, seperti itu gitu. Bahasa gitu. Tapi menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan kedua belah pihak, sehingga melakukan donasinya mungkin ibu-ibu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu ya dari keuntungannya. Misalnya modalnya tetap mereka pertahankan kan gitu, tapi dari margin keuntungan selama mereka bergabung di Al Akbar Food Festival yang kami rencanakan kurang lebih sekitar 5 tahun ya, izin yang kami dapatkan itu sekitar 5 tahun atau sampai masjid ini berdiri. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kan drive-thru juga mana sudah di launching juga nih Pak ya? Sudah di launching. Nah ini untuk upaya bagaimana akan jadi lifestyle-nya masyarakat Kota Sorong gitu, jalan, mobile, mampir gitu ke drive-thru atau gimana? Betul, karena antara lokasi sedekah drive-thru itu memang berjejer ya, berdekatan kan posisinya dengan stand-stand yang ada ini gitu ya. Bahkan ada satu loket yang kami siapkan untuk kasirnya juga gitu di situ, sehingga bisa jadi ketika mereka melakukan transaksi ya kami kemudian langsung menawarkan bagaimana mungkin mau tambah untuk sedekahnya gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi konsepnya nyambung gitu ya, gitu antara konsep sedekahnya, kemudian konsep entrepreneurnya ya, pengembangan UMKM-nya gitu ya. Semua aspek kami coba sentuh dalam hal ini. Nah ini kan kalau kemarin-kemarin obrolan kita bahwa untuk membuat Masjid Raya ini menjadi pusat semualah peradaban, boleh dibilang seperti itu kan tidak butuh uang yang sedikit, banyak sekali. Terus ini ditambah lagi membuat ini kan butuh biaya juga nih dengan AFF ini nih. Gimana nih Pak Toto? Iya, alhamdulillah sebetulnya tantangan terbesarnya itu sebetulnya bukan nominal kalau kami memandangnya gitu ya. Tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita create sebuah ide kreatif yang ini kami siarkan, kami sounding ke banyak pihak ya, termasuk pelaku-pelaku usaha. Sehingga kemudian ketika konsep itu dari sisi pelaku usaha Muslim melihat ini sebagai sebuah ladang amal jariah, mereka dengan sukarela banyak yang membantu. Jadi seperti kayak sedekah drive-thru kontainer itu kami tidak beli gitu ya. Maksudnya itu sumbangan gitu ya, sumbangan donasi dari salah satu pengusaha di Hiswana Migas, Haji Ansar Karim, yang pada waktu itu yang membantu gitu ya, seperti itu. Jadi kita kemudian tidak membebani lagi sebetulnya dari uang masjid yang sudah masuk. Kami menjual idenya sebetulnya gitu. Nah termasuk Al Akbar Food Festival ini juga seperti itu. Konsep-konsep yang tadi yang kami sampaikan itu kami mencoba mensinergikan, karena di perusahaan-perusahaan besar itu mereka punya dana CSR kan. Nah dana CSR ini itu yang kami bidik gitu ya, untuk bagaimana mereka mengalokasikan ya dana-dana CSR itu ke program-program seperti ini. Kenapa? Karena program seperti ini bisa berkesinambungan. Jadi bukan hanya cuma satu kali kita kasih ikan habis itu habis kan gitu, seperti itu. Tetapi kalau ini bisa misalnya mereka bantu untuk pengadaan kasir digital misalnya, yang kami perkirakan estimasi biayanya sekitar 70 juta ya. Jadi seluruh stand itu nanti akan kami fasilitasi tablet dan kasir digitalnya itu misalnya seperti itu. Dan ini kan bisa dipakai terus gitu. Kalaupun misalnya mereka tidak menggunakan lagi, atau misalnya tahun depan mereka tidak melanjutkan lagi karena merasa
mereka sudah mampu untuk mendirikan mandiri usaha gitu ya. mandiri kan seperti itu, Iya. maka kemudian bisa bergantian kan gitu, pengurus-pengurus atau anggota-anggota yang lain tetap bisa mendapatkan manfaat dari fasilitas yang kami adakan gitu ya, Pak, ya? Keberlanjutan gitu. Jadi bukan cuma profitable ya gitu, tapi sustainable-nya juga itu kami perhatikan seperti itu. Baik, jadi intinya calon-calon tenan itu sudah ada sekitar berapa tadi? 25 ya? 25 itu 2 tinen kami kelola sendiri. Ya, jadi fundraising kami akan mengelola sendiri karena nanti akan ada souvenir yang khas Masjid Agung Al-Akbar gitu ya. Jadi ada souvenir, kaos, mungkin gamis, mungkin peci ya dan lain-lain. Nah, itu kami akan akan kelola sendiri gitu loh, seperti itu. Nah, jadi tadi setahunnya satu ini 35 juta 30 ya? juta. 30 juta. 30 juta. Oke, KPWI juga mau sewa, Bu? Kalau ya begini, Mbak ya. Sebenarnya ini program yang bagus dan memperkenalkan UMKM berbasis syariah ya di era milenial sebenarnya. Iya. Kenapa saya katakan ya? Saya ini sebenarnya Mbak Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sorong. Oke. Jadi memang kelemahan kita di UMKM syariah. Mudah-mudahan nanti di AFF ini bisa berkembang di situ. Kita harus memperkenalkan ke masyarakat bahwa ekonomi berbasis syariah itu menguntungkan. Bukan hanya menguntungkan akhirat, tapi memang menguntungkan dunia gitu, mementingkan dunia juga gitu kan. Orang kan selalu berpikir ini akhirat, ini kan kita hidup di dunia. Nah, kita ingin memperkenalkan bahwa UMKM syariah ini menguntungkan dunia akhirat gitu. Bahkan perilaku syariah di Amerika sudah di Jepang, di Amerika yang notabene ya beda agama dengan kita, mereka malah mempraktekkan ini. Karena ekonomi Islam kalau dipahami dengan serius itu insya Allah itu jauh lebih ini daripada ekonomi konvensional gitu. Inilah yang akan kita perkenalkan sebenarnya melalui AFF ini di era milenial. Karena banyak orang tidak paham itu, Mbak. Ya, itu banyak orang tidak paham. Jadi kita perkenalkan ini syariah nih menguntungkan gitu. Begitu barangkali, Mbak. Baik. Nah, ini dalam arti kapan nih rencananya AFF mulai launchingnya nih? Doakan saja untuk AFF ini kan sekarang tadi sesuai yang kami sampaikan untuk yang termin pertama dari sisi sarana prasarananya itu sudah 70% ya, dan artinya tinggal sekitar 2 minggu lagi itu sudah siap untuk yang termin pertama. Nah, tetapi untuk yang 15 stand lagi karena ini juga berkejaran ya antara waktu dan juga kami sebagai tim fundraising juga terus mengetok pintu hati ya dermawan-dermawan ya untuk support pembangunan ini. Jadi perkiraan kami itu sesuai jadwal awal November kita sudah launching, udah grand opening langsung 25 stand gitu. Siapa tahu malam tahun baru larinya ke situ. Ya. Yang itu bisa terjadi. Iya kan, malam tahun baru daripada mana-mana nih di situ aja nongkrong. Iya. Karena memang beberapa tinet itu sempat juga mengusulkan kepada kami untuk kalau bisa bukanya jangan cuma dari jam 6 sampai jam 10 malam, Pak, gitu ya, gitu. Tapi kan juga yang di atas jam 10 malam juga kita bisa buka. Ya, tapi nanti kami masih mempertimbangkan juga karena otomatis kan ada pengelola juga harus nambah kru juga kan. Kalau misalnya kita harus buka 24 jam. Mengingat ya ini tadi perkembangan Kota Sorong, apalagi nanti kalau sudah menjadi ibu kota ya Provinsi Papua Barat Daya, pasti akan jauh lebih rame kan gitu kan kota ini kan gitu, bahkan mungkin menjadi kota yang tidak pernah sepi kan misalnya seperti itu. Sorong ini Jakartanya Papua, Pak. Nah, iya. Masalahnya saya kalau dinas malam pulang jam 12 lewat ya kadang lapar. Dan tetap ramai ya. Tetap ramai gitu. Oke, nah ini mungkin dengan adanya ini menjadi jalan bahwa ternyata terbukalah jalan semua kesulitan dari KPWI kesulitannya seperti itu. Mungkin tadi Pak Ustadz juga sebagai dari masyarakat syariah ekonomi syariah. Dan ini masyarakat ekonomi syariah secara nasional, Mbak. Mulai dari kan ketua umumnya Pak Erick Thohir. Ya. Jadi memang kita dan satu-satunya sekarang perwakilan yang ada di Papua, baru di Sorong. Kemarin kita ini ya. Nah, dalam arti ini juga bergandeng juga dengan pegadaian syariah juga ya. Nah, ini dalam arti begini, apa yang akan ini kan bukan hanya sekarang. Kontinuitas kedepannya seperti apa antara pegadaian syariah mungkin dengan fundraisingnya sendiri untuk Masjid Raya? Iya, kalau
Ini mungkin hanya pilot project ya untuk AFF ini ya, karena sifatnya tadi yang saya sampaikan mungkin masih temporer ya, kita masih untuk perencanaan ini 5 tahun ke depan. Tetapi kita kan juga akan mengembangkan unit-unit usaha ya gitu. Jadi ada hotel syariah nanti yang akan kita bangun, kemudian revitalisasi lagi dari gedung ACC kan gitu ya. Ini akan kita kemas menjadi convention hall juga kan gitu, juga nanti akan di sana. Sehingga kerjasama yang baik ya berdasarkan prinsip-prinsip syariah ini ya, ini bukan hanya di program AFF ini, tapi kami akan mengembangkan dalam bentuk program-program yang lain juga ya, karena kami melihat ada kesamaan nilai tadi secara syariah tadi, sehingga Pegadaian Syariah ini akan menjadi mitra strategis kami insya Allah di Masjid Agung Al-Akbar, karena nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah AFF ini juga kami berencana juga misalnya mungkin akan membangun Al-Akbar Mart gitu. Jadi kami akan punya satu minimarket atau supermarket ya misalnya seperti itu, yang pasarnya adalah jamaah-jamaah yang ada di masjid berbasis ya, syariah. berbasis syariah gitu ya seperti itu. Jadi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ini bukan cuma hasilnya akan didapatkan di akhirat nanti, tetapi di dunia pun juga prinsip-prinsip syariah itu pasti menenangkan, pasti membuat nyaman orang gitu ya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kami akan terus kawal ya gitu ya. Tentu dengan apa tadi yang disampaikan bahwa pengelolanya harus amanah ya, harus jujur, tidak menyelewengkan dan lain-lain. Dan untuk menjaga hal-hal seperti itu ke depan, maka membangun sistem itu menjadi prasyarat gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan figur ya, oh ini orang ini baik, oh orang ini ustadz misalnya seperti itu, dia juga manusia juga gitu ya gitu. Ketika dia mengelola ya mungkin ketika yang dikelola masih 100 juta mungkin masih tidak terlalu godaannya, tidak terlalu ini. Tetapi kalau misalnya kemudian menjadi 100 miliar misalnya kan dikelola gitu kan, maka tentu tanggung jawabnya juga semakin besar. Nah, sistem ini yang menjaga agar niatan-niatan awal ketika kita membentuk unit-unit usaha ini tetap terjaga. Demikian, Mbak. Mungkin salah satunya juga Pegadaian Syariah nanti bisa buka gerai juga, bisa lebih menjemput bola juga untuk masyarakat ya. Gimana nih? Ya, itu sudah pasti. Kalau Pegadaian Syariah intinya siap mengcover atau mempercepat untuk proses pencairan terkait pelaku-pelaku usaha atau pengelola di AFF itu sendiri, yaitu karena sudah menganut sistem kasir digital. Jadi sudah istilahnya untuk mitigasi resikonya sudah seminimal mungkin. Jadi ya itu bisa mempercepat. Kami siap intinya dari Pegadaian Syariah. Istilahnya semuanya terkonek dan terkonsep gitu siap, ya. Iya. Baik. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri ya, kabar akbar ini akan ada kontinuitas lagi. Ustadz, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya kaum muslimin dan muslimat bahwa ayo kita sama-sama nih untuk membangun semua Masjid Al-Akbar ini akan menjadi besar betul-betul. Iya, gini ya. Jadi masyarakat karena harus banyak kesadaran ya, kesadaran syariah lah. Kenapa saya katakan kita sekarang ini yang dari awal kita sudah katakan sudah dikepung oleh sistem kapitalis, sistem yang lainnya, yang macam-macam lah. Jadi kita harus perkuat kesadaran syariah itu. Mengapa kesadaran syariah itu kita harus perkuat? Yaitu tadi menjamin kenyamanan, menjamin keamanan, menjamin menjamin apa yang kita inginkan sebenarnya. Kita kan hanya menginginkan selamat dunia akhirat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya dua itu kok yang kita inginkan, dan ini dijamin oleh syariah gitu. Dijamin oleh ekonomi syariah tadi gitu. Makanya kita tidak boleh bermain-main dalam hal seperti ini. Mungkin saja kita merasa ini begini, tapi ternyata kalau kita pelajari ekonomi syariah jauh lebih menguntungkan dibanding ekonomi konvensional. Itu yang harus disadari oleh masyarakat. Makanya di setiap perkuliahan di IAIN saya selalu sampaikan bahwa jangan kita seenaknya mau menyamakan gitu. Ini berbeda. Apa yang menguntungkan kita sebenarnya itu dari sistem akad. Mungkin dari sisi nominal, kata tadi Pak Toto, itu mungkin saja beda dan mungkin agak samalah dengan konvensional, tapi kan yang membedakan akadnya. Akad inilah yang menentukan. Sama dengan orang pacaran dan orang yang nikah.
Orang yang pacaran itu kan memegang orang lain haram ya. Tapi ketika dia nikah sudah ada akad, ya sudah dia memegang atau gitu ini ya? tidak ada halal gitu kan. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Artinya kita tidak berbicara lebih jauh tentang ini, tetapi harus ada kesadaran syariah di tengah masyarakat supaya kita ini. Dan ini sudah muncul. Dan saya terus terang aja sudah munculnya itu malah di kalangan emak-emak sebenarnya kalau saya perhatikan. Jadi memang secara keseluruhan ya kita harus emak-emak juga nih Ustaz. Iya. Saya kan sering membawakan kajian di emak-emak, jadi saya tahu betul gitu loh. Emak-emak itu bergairah kalau masalah-masalah ini dibahas. Oke, baik. Tinggal bapak-bapaknya ini mungkin juga perlu sedikit diberi ini. Tapi lewat emak-emak, bapak-bapaknya saya pikir akan nurut lah gitu kan. Konsep ini sangat luar biasa ini ya. Baik. Dari Pegadaian silakan Pak Alman. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya UMKM ya yang ada di Kota Sorong, silakan. Kalau dari Pegadaian Syariah cuma ingin menyampaikan bahwa Pegadaian Syariah sudah ada produk baru yaitu kurs syariah. Kurs syariah. Oke. Kurs syariah walaupun maksimalnya baru mencapai 10 juta. Ya, mencapai 10 juta itu tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Itu saja terkait ini. Kalau produk-produk yang lain kayaknya masih lebih banyak lagi. Kalau saya mau jelaskan nanti waktunya tidak cukup. Nanti khusus untuk dengan Pegadaian Syariah ya. Iya. Baik, dari Ibu Mariam silakan. Apa yang ingin disampaikan? Saya ini karena Majelis Taklim Paguyuban ini kan banyak sekali ya Bu. Jadi ini kesempatan saya untuk ucapan terima kasih. Saya terima kasih sekali saya ucapkan kepada semua kaum muslimin seluruhnya, tapi khususnya untuk Kota Sorong, kemudian Majelis Taklim Paguyuban Kerukunan yang telah menitipkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar, yang donasinya itu tidak bisa kami hitung. Alhamdulillah ya Allah, memang betul-betul kami rasakan ya ibu-ibu itu semangat sekali ya. Jadi sekarang saya hanya pesan saya kepada seluruhnya, jadikanlah zakat, infak dan sedekah sebagai gaya hidup kita. Insya Allah hidup akan terasa lebih tenang dan berkah. Itu saja pesan saya. Pak Toto silakan Pak Toto. Ya, sekedar informasi bahwa di area AFF Al-Akbar Food Festival ini kami juga membuka spot-spot iklan sebetulnya untuk produk-produk yang tentunya kami prioritaskan juga produk-produk yang berbau syariah atau produk-produk untuk pasar muslim yang tentu juga kami harapkan mereka sudah punya sertifikat halal dan lain-lain gitu seperti itu. Jadi di backspace di belakang itu ada ya, kemudian yang di front space juga ada gitu. Jadi kami membuka ya peluang untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berdonasi ya, sekaligus juga untuk ikut mensukseskan program AFF ini untuk segera menghubungi kami tim fundraising di pos sedekah drive-thru ya. Jadi kami juga akan membantu mensiarkan atau mendekatkan produk-produk mereka ini dengan pasar pasar muslim ya, atau katakanlah sebetulnya bukan cuma pasar muslim, plural kan, orang mau makan apa saja kan kami tidak akan tanya agamanya apa kan gitu. Tapi ini kan untuk yang jelas halal Pak ya. Yang halal dan toyib itu yang kami bisa pastikan. Ya. Makanan-makanan yang kami jual di sana adalah makanan-makanan yang halal dan sudah toyib. Pasti halalnya. Seperti itu mungkin. Baik. Mendengar inilah mudah-mudahan bermanfaat ya untuk obrolan kita, dialog kita dalam kabar akbar ini. Ini kabar baik untuk semuanya, bukan hanya yang di Kota Sorong, tapi mudah-mudahan menjadi di seluruh Sorong Raya. Ayo tergerak kita untuk hidupnya semuanya serba syariah ya Ustadz ya. Baik, mendengar demikianlah dialog kabar akbar di pagi jelang siang hari ini. Terima kasih Pak Ustadz Rahman, terima kasih. Kemudian dari Kepala Pegadaian Syariah Pak Almin, terima kasih banyak. Ketua KPW Ibu Mariam dan juga Pak Toto selaku koordinator tim fundraiser. Demikian pendengar, mudah-mudahan ini akan bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi mungkin ada action yang betul-betul untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan semuanya. Demikianlah pendengar dialog kabar akbar. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.